Hai, ketemu lagi dengan, saya Putri Eka di podcast Cangkruk bareng PMI Jawa Timur. Pada podcast kali ini saya tidak akan sendirian, karena di sini saya sudah, kedatangan narasumber, yaitu Mbak Eka. Silahkan kepada Mbak Eka, kenalkan diri terlebih dahulu, nama lengkapnya siapa dan, sehari-hari kesibukannya apa nih, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Putri atas kesempatannya hari ini. Saya Eka, kesibukan saya kerja di suatu debt store di salah satu mall di Surabaya. Saya salah satu alumni dari Ikatan Covid yang pernah dirawat di rumah sakit lapangan. Begitu. Alhamdulillah sekarang udah dinyatakan sembuh. Oke, baik. Berarti, Mbak Eka memang, pernah terkena Covid, atau dinyatakan positif COVID-19 ya? Pernah dirawat Pernah di Mbak, mana Mbak Eka? di rumah sakit lapangan Indrapura. Oh, di Rumah Sakit Lapangan Indrapura, baik. Heeh. Sebelum Mbak Eka dinyatakan Covid, bisa cerita sedikit nggak Mbak, terkait dengan kenapa kok Mbak Eka akhirnya tahu bahwa Mbak Eka positif Covid? Apakah Mbak Eka melakukan pengecekan sendiri atau bagaimana, Mbak? Iya sih, aku dulu pertamanya itu sakit demam, terus ya udah toh aku sakit demam, ya saya kira sih cuman demam biasa waktu itu, ya disertai dengan batuk juga, habis gitu saya demam itu sampai 3 hari, terus udah agak sembuh, tapi badan masih terasa nggak enak, akhirnya aku datang lagi ke dokternya, terus sama dokternya itu aku disuruh ke lab buat cek darah sama torak, foto torak itu. Nah, pas waktu aku cek darah sama foto rongsen itu sih hasilnya bagus semua sih, nggak ada apa, tanda-tanda kalau aku pneumonia atau apa gitu, nggak ada. Ya udah toh Mbak, akhirnya aku dikasih surat dokter lagi buat istirahat sampai benar-benar aku udah nggak sakit selama 6 hari aku nggak kerja. Hari ke-7 waktu itu aku udah mulai masuk kerja. Nah, peraturannya waktu di perusahaanku itu semua semua karyawan yang habis sakit itu diwajibkan harus rapid test. Ya udah toh waktu itu aku disuruh pulang sama supervisorku, saya harus rapid. Nah, rapid pertama itu saya tuh ngerasa kalau nggak mungkin gitu loh aku sakit gitu, nggak mungkin aku kalau reaktif gitu kan. Ternyata hasilku emang bener-bener reaktif waktu pertama itu. Terus aku nggak percaya, aku nunggu beberapa hari, aku nunggu rapid yang kedua lagi. Aku ikut yang tes massal dari BIN itu, Mbak. Nah, dari tes massal itu, kan kalau dari BIN itu kalau udah ketahuan reaktif, langsung hari itu juga di-swab, di sebelahnya kan ada kayak tenda swab-nya itu. Ya udah aku langsung di-swab di situ, disuruh nunggu hasil sampai 7 hari. Ya udah aku pulang, akhirnya aku isolasi mandiri di rumah sampai nunggu kabar 7 hari dari puskesmas terdekat aku domisili, katanya gitu. Isolasi mandiri akhirnya di rumah. Oke, setelah isolasi mandiri nih, tadi kan Mbak, Eka sempat cerita nih kalau misalkan setelah setelah itu, setelah positif Covid, Mbak Eka sempat eee, dirawat di Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Nah, berarti setelah, isolasi mandiri itu jangkanya berapa lama ya, Mbak? Sampai Mbak Eka memutuskan untuk, ya sudah dirawat aja di Rumah Sakit Lapangan gitu, Mbak? Aku isolasi mandiri itu kan 2 minggu kan sebenarnya, yang jadwal dari puskesmasnya itu dikasih 2 minggu isolasi mandiri sampai benar-benar nunggu hasil dari BIN keluar. Nah, hasil dari BIN itu nggak keluar-keluar, Mbak, sampai aku hari ke-13 hampir selesai masa isolasiku, terus aku sering chat sama dokterku yang di puskesmas itu, "Bu, ini gimana? Saya udah habis ini waktu isolasi saya besok, gini 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 gini, kok hasilnya sampai sekarang aku belum tahu, aku ini bener-bener reaktif kena corona atau enggak gitu kan." Nah terus, pihak puskesmasku bilang, "Iya Mbak ditunggu dulu hasilnya, kalau nggak ada nanti Mbak dirapit lagi," katanya gitu. Nah kok nggak jelas sih aku ya sempet kepikiran kayak gitu Mbak, terus akhirnya aku bener-bener minta tolong sama ibunya gitu, "Bu boleh boleh minta tolong dicek lagi datanya, karena saya juga
percuma dong saya isolasi di rumah tapi aku nggak ada kabar, aku ini bener-bener kena Covid atau enggak kan gitu. Akhirnya dicek ulang sama pihak puskesmasku, ya udah jam 1 siang itu aku dikabarin kalau aku emang bener-bener positif. Ya udah Mbak, aku di situ aku langsung nangis gitu kan, ya Iya, nggak terus percaya terus? gitu loh. Masa sih aku ini kena Covid, aku kan gini, aku juga kan nggak tahu aku terpapar dari mana ya, kayaknya aku udah sehat, aku kayak gini. Ya wes Iya. akhirnya aku bilang ke pihak puskesmasku kalau, "Ya udah Bu, saya mau penanganan secepatnya, saya nggak mau lama-lama di rumah juga kan ya nggak enak kalau nularin keluarga," aku ya gitu. Iya, Akhirnya betul. pihak puskesmasku bilang, "Ya udah tak cariin kamar." Kan waktu itu masih gencar-gencarnya Covid, Mbak. Itu Jadi kira-kira bulan beberapa berapa rumah ya, sak Mbak? aku Juni, waktu itu aku kena Oke, itu bulan Juni. Juni. Jadi masih apa ya, masih masih overload-nya rumah sakit gitu, masih banyak banget Banyak ya. pasien. Heeh, terus akhirnya ya udah aku terus, "Ya udah Mbaknya di rumah sakit Indrapura ya," gitu. "Wes Bu, terserah pokoknya saya butuh penanganan secepatnya, saya nggak mau nularin pihak keluarga," aku ya bilang gitu. Akhirnya besoknya jam 2 siang itu aku baru diantar ke rumah sakit gitu. Oke. Diantar, Iya. berarti diantar pakai ambulans untuk ke rumah sakit lapangan? Iya bener, Mbak, tapi aku Oh nggak mau gitu. dijemput di rumah waktu itu. Kan ya nggak mau kayak beberapa orang nanti takutnya malah gempar kampungku kan gitu. Jadi ya wis Oke. aku janjian sama pihak puskesmasku kalau aku mau, tapi biar saya aja yang datang ke puskesmas. Jadi kita berangkat bareng dari puskesmasnya gitu. Jadi nggak mau Oke. aku dijemput di rumah. Oh, oke. Setelah Mbak Eka dinyatakan positif Covid nih, apa sih yang terjadi di keluarganya Mbak Eka? Atau mungkin, Mbak Eka sudah menjaga jarak dari keluarga, terus kemudian sering menggunakan masker di rumah, atau bagaimana sih Mbak, caranya Mbak Eka tadi kan Mbak Eka sempat bilang kalau misalkan, "Tadi saya ketika saya tahu bahwa saya positif, saya langsung nangis Mbak, saya bingung saya harus ngapain," kayak gitu kan. Nah, terus tahap Mhm. apa nih setelah menangis itu Mbak Eka melakukan apa lagi setelah Mbak Eka dinyatakan positif itu? Di lingkungan keluarga khususnya? Ya udah, kan aku sejak reaktif ya Mbak, belum ketahuan kalau hasil swab-ku belum keluar itu, aku tuh udah memutuskan, udah jaga jarak sama pihak keluargaku. Jadi, udah mulai dari peralatan makan, itu udah aku sendirikan di kamar. Jadi Oke. kayak kayak piring, kayak gelas, semua sendok, itu wis di dalam kamar semua, dan aku juga membatasi nggak ketemu sama keluarga gitu loh. Jadi kalau aku mau keluar dari kamar pun aku masih tolak-tolak gitu, "Ada ibuku ndak? Ada adikku ndak?" Kan gitu. Itu aku masih belum tahu loh kalau aku bener-bener positif, itu aku masih yang reaktif gitu ya. Mmm, Terus heeh, iya terus iya. akhirnya ya teteplah di rumah aku tetep pakai masker juga, mau keluar juga aku tetep pakai masker. Ya ibuku sama adikku juga ya tak bilangin, "Ya wes jangan deket-deket sama aku dulu, takutnya nanti kalau aku kena Covid mereka ketularan," kan gitu, aku nggak mau kayak nularin mereka. Ya udah setelah aku Oke. bener-bener aku dinyatakan positif, aku udah dibawa ke rumah sakit, akhirnya aku makin kepikiran keluargaku kan gitu, aku nggak mau lah sampai mereka juga bakalan kena gitu, ya wis Iya. tetep tak suruh pakai masker terus, mau pergi, mau ke mana-mana juga wis tetep pakai masker terus, wis nggak usah berkerumun, jauhin kerumunan, nggak usah terlalu kayak adikku gitu kadang kan suka nongkrong gitu ya, ya udah Mbak tak bilangi terus, "Wis stop, jangan nongkrong-nongkrong," aku gitu, wis ndek rumah ae aku. Oke. Udah, Nah, mhm. eee, berapa lama Mbak Eka dirawat di rumah sakit lapangan, Mbak? Aku di rumah sakit lapangan, aduh Mbak, lama aku Mbak. Oh Aku ya? 22 hari, dua aku puluh waktu dua itu hari. iya, jadi lama banget. Kan peraturannya itu kalau zamanku itu, nunggu bener-bener negatif baru bisa dipulangkan, kan gitu. Ya Oke. udah, aku sampai beberapa kali swab itu masih dinyatakan positif aja gitu tuh udah ngerasa kayak, aduh down lagi. Ya memang sih orang itu, "Alah orang di sana itu loh seneng-seneng gini 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 gini," itu anggapan orang lain ya. Kalau sebagai aku yang ngerasain itu bener-bener gangguan psikis banget, Mbak. Gangguan psikisnya tuh kalau kita, tahu kalau hasil dari swab-nya tadi pagi gitu, besok baru diumumin. Kalau kita masih positif gitu, ya itu yang bikin down Mmm. lagi.
Oke. Akhirnya ya Jadinya sudahlah ketika sabar. ketika tes swab positif lagi, positif lagi 22 hari baru dinyatakan Heeh. negatif, betul begitu Iya ya, Mbak, ya? bener, heeh, bener. Pandemi corona hingga saat ini belum selesai. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus ini, karena penularannya sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penularan virus corona ini dengan melakukan 3M. Pertama, biasakan menggunakan masker dimanapun dan kapanpun. Kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau gunakan cairan pembersih tangan. Ketiga, menjaga jarak. Hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dengan ini, Anda telah ikut berjuang melawan. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Mari bersama bergotong royong mencegah penyebaran virus corona. Disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur. Nah, di keluarganya Mbak Eka nih, ada yang positif COVID juga nggak sih? Atau Mbak Eka aja? Alhamdulillah cuman saya aja waktu itu, Oh, kan Mbak yang Eka aja. ibu sama adik saya kan juga diperiksa sama pihak Puskesmas Tol. Saya kan waktu hari pertama sampai hari kedua udah di Rumah Sakit Indrapura itu aku masih ngejar dokterku, Mbak. Emang kan dokterku area area apa, kerjaanku toh, teman-teman kerjaku pada di-tracking semua. Tapi aku Mhm. saya minta pada dia buat biar keluargaku yang diutamakan, karena mereka yang kontak dengan saya langsung kan, apalagi kita serumah. Iya. Ya udah mereka terus akhirnya besoknya ibu sama adikku itu diperiksa alhamdulillah sih swab-nya sih negatif sih, nggak ada. Jadi ya cuman aku aja yang positif. Oke, alhamdulillah ya, Mhm. Mbak. Udah sembuh semua nih. Oke, Mbak, aku pengen Alhamdulillah. nanya nih, gimana sih tanggapan orang-orang sekitar Mbak, khususnya tetangga lingkungan rumah mungkin, apakah mereka juga tahu bahwa Mbak Eka ini dinyatakan positif dan sedang dirawat di rumah sakit lapangan? Pada saat itu nih, reaksinya mereka seperti apa sih, Mbak? Atau Mbak, menerima perlakuan khusus nih dari, tetangga-tetangga Mbak? Emang ya waktu itu kan di kampungku tuh baru aku orang pertama yang dinyatakan positif COVID, Mbak. Jadi sebelumnya tuh belum Oke. ada sama sekali, heeh. Jadi ya jelas dong aku pasti ngerasa khawatir sama keluargaku, apalagi pasti bakal dijauhin sama orang-orang, kan gitu. Nah itu aku sempat cerita sama pihak pengurus kampungku yang tak percayalah sama Mbak itu. Aku tuh bilang sama Mbak itu, "Mbak, awalnya aku tuh reaktif itu kan aku dari tes tes sendiri tuh di luar." Nah itu aku Iya. tuh aku cerita ke pengurus kampungku, "Mbak Li, ini aku reaktif gini 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 gini, tapi aku minta tolong sampean nggak usah gembor-gembor," kan kayak gitu. Takutnya nanti, apa, warga makin kayak, apa sih, kayak ngucilin keluargaku kan gitu. Saya juga Oke. masih swab, Ya udah setelah aku nunggu swab dan hasilnya aku benar-benar positif, aku juga lapor ke pihak pengurus kampungku yang tadi itu, tak bilangin, "Mbak, aku saiki bener-bener positif dan aku sekarang dirawat nek gini gini gini. Saya minta tolong bantuannya biar nggak sampai warga itu, kayak mengucilkan keluargaku yang di rumah," gitu loh. Terus akhirnya ya udah, mereka sih ya ngasih edukasi sih, sempet ngasih edukasi, cuman aku nggak ngerti edukasi model yang seperti apa yang mereka terangkan ke warga ya, aku nggak ngerti. Cuman adikku waktu itu sempat bilang kalau beberapa orang ya sempat ngejauhin. Jadinya kalau misalnya dia lewat di depan gitu ya, Mhm. padahal adikku jelas-jelas hasilnya itu negatif kan, Mbak. Jadi mereka kalau pas lewat di depan, semua orang itu pada ngejauhin. Terus kalau mereka pakai masker, orang pakai masker kadang kan nggak bener gitu ya, nggak sampai nutupin hidung, cuman gini aja gitu. Langsung diangkat gitu maskernya, terus tiba-tiba pada ngejauhin adikku. Jadi ya wes, adikku juga sempet tengkar sama orang-orang waktu itu. Ya
Mhm. ngomong gitu loh. Iya. Kalau aku ini negatif, jadi kalian tuh nggak usah memperlakukan aku seperti aku iki kayak aib gitu loh, Mbak. Jadi apa ya, Iya. aku kalau mikir itu Covid ini serasa di kampung itu kayak aib. Jadi ya Oke. kasihan juga keluargaku. Ya wes gitu itu akhirnya pihak kampungku, pengurus kampungku tuh ya pernah ngomongin gitu. Terus apalagi ibuku padahal juga udah dinyatakan negatif kan, maksudnya Iya, dia tuh heeh. nggak kena Covid. Bahkan Heeh. kursi yang Terus? dipakai ibuku buat cangkruk, kan ada Iya, tuh Mbak, ibu-ibu kadang kan sering cangkruk gitu, itu ngobrol-ngobrol gitu ya, dibakar. Mbak, sama ibu yang lain. Bener, Dibakar? heeh. Ya itu dibakar loh sama orang orang warga Oh, situ. Jadinya ya ampun aku sampai saking saking segitunya. warga saking warganya takut ya karena apa, Heeh, "Oh ini bekasnya ibu ini, nanti tertular Covid dan lain sebagainya," gitu ya, Mbak, ya? nah mungkin Mungkin dia kayak gitu. kayak takut gitu, akhirnya ya Oke. udahlah, akhirnya langsung dibakar gitu. Ya Wow. wis gitu. Terus, tadi kan, Mbak sempet cerita tuh terkait dengan adiknya Mbak yang dijauhin teman-temannya, jauhin tetangga-tetangga atau mungkin, adiknya Mbak tersinggung terkait dengan ketika dekat kemudian maskernya langsung dinaikin dan lain Mhm mhm, sebagainya, sempat dijauhin mhm kayak gitu-gitu. Nah mhm. tapi kan adik Mbak berusaha untuk menjelaskan bahwa, "Saya negatif kok, jadi saya Iya, tidak apa ya, heeh, tidak mungkin untuk menularkan dan lain sebagainya." Nah, iya. Mbak sendiri gimana Mbak, tanggapan Mbak terkait dengan, eee, apa ya, kejadian-kejadian tersebut yang dilakukan oleh, tetangganya Mbak untuk adik dan juga ibunya Mbak, kayak gitu. Tanggapan Mbak sendiri gimana Mbak? Iya, mestinya aku ngerasa kecewa lah, Mbak. Kadang itu apa ya, mungkin pemahaman Covid terhadap mayoritas warga itu belum belum mereka tuh belum pada ngerti gitu loh, kalau penyakit ini tuh sebenarnya bukan aib gitu kan. Kita juga siapa sih Mbak yang mau terpapar? Nggak ada kan yang mau terpapar. Iya, Aku juga pun juga betul. nggak tahu terpapar dari mana gitu kan. Ya aku sempet kecewa sih waktu itu. Ya ampun, kasihan banget gitu keluargaku. Sedangkan aku juga masih dirawat di dalam rumah sakit kan gitu. Ya mestilah aku Iya, kepikiran, pastilah aku kepikiran, iya. kasihan juga kan gitu. Ya aku Mhm. sih pengennya sih mereka itu apa ya, nggak usah terlalu ngejauhin orang yang kena Covid gitu atau keluarga yang ada salah satu di dalam yang kena Covid. Sebenarnya kita tuh nggak butuh kayak gitu, malah kita tuh sebenarnya butuh dukungan, Mbak, dari mereka. Oke, Kalau heeh kita heeh, iya, betul. kalau kita nggak ada dukungan buat kesembuhan kita, ya udah karena penyakit ini kan tahu sendiri belum ada obatnya gitu kan, belum ditemukan vaksinnya. Jadi apa yang bikin kita sembuh itu sebenarnya dari dalam diri kita sendiri. Gimana kita membawa diri kita itu biar bahagia terus, nggak sampai mikir yang Mhm. macem-macem. Supaya Seperti imunnya itulah kalau baik ya Mbak ya? heeh, Iya. biar cepet naik gitu imunnya. Kalau kita terlalu mikir gini, aduh bener loh Mbak, nanti nggak pulang-pulang kayak aku udah ngerasain. Oh iya. Iya, karena kepikiran, ibu dan adiknya Heeh, Mbak ya di iya rumah. Mbak, jelas Mbak, pasti Nah, kepikiran keluarga itu. oke. Penguatan apa sih Mbak yang, Mbak Eka berikan kepada ibu dan adiknya Mbak Eka? Tadi kan sempat ada kejadian yang tidak Mhm, mengenakan, untuk ibu mhm. dan, adiknya Mbak. Ya aku sih cuman bilang ke mereka, "Ya udahlah nggak usah ngurusin orang-orang, udahlah biarin orang-orang itu, kita makan tuh nggak ikut mereka," aku ya bilang gitu. "Udah wes Oke. fokus dalam diri sendiri aja, wes pokoknya kita sesuai protokol sendiri aja lah, wes biarin mereka mau gini, wes biarin aja," aku yang gitu, wes nggak ngurusin lah Mbak, wes hidup sama Oke. tetangga Mbak, ya wes gitu itu. Hei Rek, ya apa kabare? Yo apik rek. Loh, iki kate nang ndi rek? Arep blonjo nang pasar. Loh, gak eling ta ambek corona. Corona gurung mari lho rek. Alah, Hei, kene tak jelasno. Virus corona iku sing nyebabno kasus infeksi nang sebagian besar negara di dunia, termasuk yo Indonesia. Wajar lah lek awak dhewe iki kuatir terinfeksi atau ketularan virus iki, soalnya penularannya cepet. lah ya apa maneh? Sayur ambek daging kulo wis entek, gak masak lah an. Loh, nang pasar yo oleh. Sing penting ojo lali 3M. Pertama, biasakno gunakno masker.
Kedua, cuci tangan gawe sabun nang banyu sing ngalir selama 20 detik utawa gunakno cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak, hindari kerumunan utawa kegiatan sing nglibatno wong akeh. Ya apa, sido nang pasar ta? Walah ngono ta, yo sido rek, lah gak mangan sedoan. Ya wis aku tak berangkat yo. Ya wis, pokoke ojo lali 3M. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur. Terus untuk sekarang ini Mbak, keadaannya gimana? Kan Mbak Eka berarti keluar dari rumah sakit lapangan bulan Juli, bener nggak? Iya, aku tanggal berapa ya? Tanggal 15 Juli lah. Aku udah Oke, keluar. 15 Juli. Heeh. Nah, ketika keluar pasti pulang ke rumah dong. Dan gimana sih Mm. reaksi lingkungan sekitar ketika tahu bahwa oh Mbak Eka ternyata sudah keluar dari rumah sakit lapangan nih, kayak gitu. Gimana Mbak? Awalnya aku sempet takut, Mbak. Aku kan emang Iya, pulang dari rumah sakit itu kan dijemput sama adikku toh. Kan betul. emang mau keluar itu ditawarin butuh relawan pendamping ndak, butuh naik apa, kan mesti ditawari sama pihak rumah sakitnya. Ya udah aku dijemput keluarga. Nah, pas dijemput sama adikku tuh sudah bilang. Jadi aku pulang itu udah nyuruh adikku bawa tas gede gitu loh, Mbak. Emang Iya, kita iya. keluar kan pasti dikasih kresek warna kuning kan. Nah Oh gitu. nah mereka Terus? iya, Mbak, bener. Kan pastinya aduh aku malu lah, masa aku pulang bawa kresekan gini, nanti aduh, "Oh iki lho mulai tekan rumah sakit iki, mulai tekan Covid iki." Aku nggak mau orang beranggapan kayak gitu, jadinya ya udah wis aku minta tolong adikku buat bawa tas gede, ya udah jadi satu barangku tak taruh situ, jadi seolah-olah aku tuh habis mudik gitu loh, Mbak. Nah, Oke. pas aku pulang udah nyampe dari rumah, aku nggak ngurusin mereka mau ngomong A sampai Z, aku nggak ngurusin. Tapi sempet, Mbak, aku emang nggak berani keluar rumah waktu itu. Ya Mhm. udah di dalam tok aku waktu itu. Terus sesekali aku emang kan aku masih isolasi kan, isolasi Iya. 14 hari heeh, dari pihak rumah sakit itu setelah pulang meskipun udah dinyatakan negatif, aku harus menjalani isolasi mandiri lagi selama 14 hari. Ya udah aku di rumah aku tetap di rumah waktu itu, nunggu sampai benar-benar aku boleh keluar, baru aku keluar. Ya pernah sih sempet keluar, tapi benar-benar kalau, mmm, kebutuhan ada perlu yang bener-bener perlu gitu loh, kalau nggak begitu perlu ya udah wis di dalam tok. Tapi tetanggaku sih awalnya waktu itu ya mungkin nggak berani nyapa atau apa Iya, gitu. heeh. Heeh, nggak berani nyapa, sungkan atau gimana, atau takut, aku yang nggak ngerti, Mbak. Oke, Heeh, oke. atau Terus? ya udah, tapi aku sih yo waktu lewat itu ya teteplah aku pakai masker, tetep aku waktu lewat itu ya tetep tak sapa, "Mbak," tak gituin, tak sapa. Terus dia tanya gitu waktu itu, "Kak," ngono, "wis waras ta?" Kayak gitu. "Alhamdulillah," dia bilang gitu. Terus, "Gimana Iya. gimana?" Tuh ada salah satu tetanggaku yang dia itu malah Heeh. kayak apa ya, kayak nanggap gitu loh, Mbak. Aku kayak diajak Oke. tanyain, "Kamu di Heeh. rumah sakit itu ngapain? Gini-gini, kegiatanmu ngapain?" Gini-gini ambek temen tetanggaku itu. Tapi ya ada beberapa tetangga yang cuek, kayak acuh tak acuh gitu, nggak mau Iya. nanya, nggak mau gini, ya udahlah biarin, aku nggak ngurusin mereka jugalah, aku ya gitu. Oke. Tapi akhirnya semakin lama semakin membaik kan Mbak, kondisi lingkungan, rumah Mbak, baik itu tetangga ataupun, kalau pihak keluarga besar Mbak, adakah respon yang negatif Mbak dari karena Mbak kena Covid akhirnya, "Aduh udah deh jauhin aja dulu sementara," dan lain sebagainya kayak gitu, mungkin ada kayak gitu di keluarga besar? Aku kan bersebelahan sama rumah budeku. Oh Nah, gitu. kebetulan dulu, anaknya budeku itu, ya sempet Mbak, ngejauhin adikku dan ngejauhin ibuku waktu itu. Oke. Ya sama aku juga jarang ngobrol sih, padahal kita tuh ya istilahnya saudara gitu kan, kita bersebelahan. Cuman ya mereka ya wis apa ya, dia tuh nggak ngomong A, nggak ngomong B gitu, tiba-tiba ya udah diem aja nggak pernah ngajak ngomong. Ya udahlah tak biarin, aku yang gini nggak pernah ngomong Mbak, heeh, nggak pernah ngomong, nggak pernah ngajak. Ya paling dia dia pasti tahu lah aku udah sembuh dari Covid. Dari Oke. beberapa story yang tak share gitu, kadang aku
Kan anaknya kan juga lihat kan pastinya, "Oh wis sembuh gini gini gini." Sempet loh Mbak, aku sempet marah gitu, bikin story gitu, aku sempet marah, "Ngapain sih kalian itu harus berlaku seperti itu?" Gitu loh. Ini tuh loh, Iya, nggak ada orang yang mau sakit itu nggak ada. Aku pun juga sebenarnya nggak mau gitu lah, aku sampai terpapar gitu kan. Cuman ya betul. namanya penyakitnya juga nggak kelihat kan. Kalau misalnya penyakitnya Heeh. bisa kelihatan mungkin ya aku nggak mau kalau dia virusnya sampai masuk ke dalam tubuhku gitu. Ya udah tapi Iya, akhirnya sih mereka juga pada ngerti sendiri sih, ya udah lama-lama ya ngobrol, ngajakin ngobrol gitu sih oke. lama-lama. Iya. Lama-lama mereda berarti ya, Mbak, Iya jadi lama-lama sih Mbak mereda. Eka semakin lama sudah bisa diterima di lingkungan, rumah Mbak, baik itu keluarga besar juga sudah menerima dengan baik, Mbak Eka. Oh, Mbak Eka Iya, sudah sembuh kayak gitu ya? sudah Mbak, heeh, alhamdulillah. Nah, kalau satu lagi nih Mbak, Mhm, kalau respon dari, tempat kerja Mbak kan pasti kan di-tracing juga tuh karena, mhm, Mbak Eka kedapatan positif positif, pasti juga heeh. dicari teman-temannya yang lain yang pernah berkontak dengan Mbak Eka. Nah, kalau kondisi di tempat kerjanya Mbak gimana? Adakah yang berlaku demikian ke Mbak Eka? Aku juga dulu sempat berpikir seperti itu. Sebenarnya ada Mbak yang kena sebelum aku tuh ada juga yang kena, cuman nggak seheboh waktu aku yang kena gitulah. Ya kebetulan kan aku soalnya kan mungkin yang kena waktu sebelum aku itu kan, dari beberapa orang dalam, jadi Oh gitu. mungkin masih kayak disembunyikan atau gimana. Nah, kebetulan saya kan SPG kan, Mbak, kerja saya Iya. kan. Nah, saya juga bertemu sama beberapa customer. Nah, aku juga nggak tahu kan customer mana yang menulari saya atau saya ketularan dari OTG-OTG di luar kan saya juga nggak tahu, wong orang saya juga Betul. nggak pernah nongkrong waktu itu kan udah kayak bener-bener di-lockdown, jadi kan nggak ada tempat nongkrong kayak gitu kan. Tapi tiba-tiba saya kena Iya. itu saya juga nggak percaya gitu. Nah, aku waktu kena terus teman-temanku pada di-tracking, aku ya mikir Mbak waktu itu, kasihan gitu loh mereka, nanti beberapa orang ini disuruh rapid semua. Terus aku bingung, biaya mereka rapid berapa, dikali berapa orang, sedangkan itu mereka mandiri gitu kan. Nah, belum lagi kalau mereka nanti pas bener-bener ada yang dinyatakan positif, terus mereka nyalain Mhm. aku, gara-gara aku atau gimana, itu Iya. mesti ada di pikiranku Mbak, mesti ada gitu loh. Terus ya, terus supervisorku akhirnya mereka semua ikut dikarantina sampai perbantuan dari tempat lain gitu buat dijaga di areaku gara-gara aku yang Iya. terpapar itu. Ya akhirnya imbasnya juga pada ke mereka gitu kan. Aku ya sempet kasihan gitu, ya ampun gara-gara aku, tapi kok pas mereka rapid semua itu alhamdulillah sih non reaktif semua, Mbak. Jadinya aku agak Oke. lega gitu, ya ampun syukur Iya. iya nggak ada yang nggak ada yang reaktif, non reaktif semua. Jadi ya wis Oh. alhamdulillah lah aku gini, jadi nggak sampai aku kayak apa ya, kayak dibully gitu, "Oh Iya. gara-gara Eka tok ini ya?" Takutnya aku kayak gitu. Tapi sekarang Alhamdulillah sih udah nggak mulai aktif kerja lagi ya, Mbak, ya? sudah Mbak, sudah. Waktu Oke, itu aku juga penerima udah heeh? pulang dari rumah sakit itu sempat pihak perusahaan itu meminta 2 kali hasil swab PCR harus dinyatakan negatif. Nah, kan Oke. waktu zamanku itu dari rumah sakit Indrapura itu cukup 1 kali swab udah dinyatakan negatif, udah dinyatakan sembuh gitu loh. Tapi Mhm. terus akhirnya itu kan peraturan baru sih katanya. Terus ya udah Mbak, aku ngomong ke pihak, perusahaanku kalau peraturan yang baru itu 1 kali swab udah boleh kerja gitu loh. Tapi setelah isoman 14 hari, udah boleh dinyatakan kerja. Awalnya aku nggak boleh, Mbak, "Lu nggak boleh, kamu harus swab lagi sampai benar-benar negatif," gitu. Oke. Terus aku bilang ke pihak perusahaan, "Loh Pak, ini loh tapi aku udah dapat surat dari rumah sakit, peraturan surat yang baru dari Kemenkes itu kayak gini, udah dinyatakan Mhm. sembuh." Akhirnya mereka kan ada toh Mbak, beberapa perusahaan itu yang rewok, bener-bener rewok dan dia itu nggak mau menerima karyawannya kembali kalau nggak 2 kali swab. Tapi untung perusahaanku itu akhirnya udah baca yang dari Kemenkes itu, oh bener emang peraturannya udah 1 kali swab dinyatakan negatif udah boleh kerja. Ya udah alhamdulillah Oke. aku langsung boleh kerja waktu itu. Oke, berarti sekarang udah mulai aktif lagi di tempat kerja dan ya, lingkungan, sekitar rumah Mbak sudah menerima Mbak dengan baik juga, sudah beberapa bulan lalu kan ya Mbak, udah sembuh ya? Juli, Agustus, September, ya itu udah 3 bulan yang lalu lah.
udah mulai kerja Oke oke. lagi, heeh. Pandemi corona hingga saat ini belum selesai. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus ini, karena penularannya sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penularan virus corona ini dengan melakukan 3M. Pertama, biasakan menggunakan masker dimanapun dan kapanpun. Kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau gunakan cairan pembersih tangan. Ketiga, menjaga jarak. Hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dengan ini, Anda telah ikut berjuang melawan. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Mari bersama bergotong royong mencegah penyebaran virus corona. Disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur. Mbak ada pesan nggak sih Mbak untuk masyarakat di luar sana yang mungkin nih baik tetangganya ataupun salah satu dari anggota keluarganya ataupun salah satu dari anggota keluarga besarnya, teman kerjanya dan lain sebagainya yang mungkin melakukan apa ya, seperti halnya mengucilkan orang yang sudah dinyatakan positif COVID, ada pesan atau mungkin sedikit apa ya, himbauan mungkin mungkin bisa dikatakan seperti itu Mbak, terkait dengan gimana sih rasanya kamu jadi orang yang sudah positif COVID terus kemudian digituin, mungkin Mbak bisa memberikan pesan kepada teman-teman di luar sana seperti itu Mbak. Kalau aku sih gini, kalau kita udah dinyatakan COVID, terus udahlah mending fokus sama kesembuhan diri sendiri aja, nggak usah ngurusin orang-orang yang di sana. Kan emang banyak sih Mbak, orang yang masih kurang edukasi, kayak minim 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 pengetahuan tentang COVID itu banyak banget. Apalagi kan sekarang banyak media yang kayak melebih-lebihkan, jadi kan bikin orang itu malah takut gitu. Nah sebenarnya itu malah bikin apa ya, itu malah bikin orang itu mikir gitu. Jadi kalau kita udah terkena COVID, udah stop, nggak usah mikir yang lain-lain, gimana caranya kita tuh harus sembuh, gimana caranya kita itu harus cepat meningkatkan imun. Karena kalau kita kepikiran yang enggak itu, imun bakal tetap aja nggak naik-naik gitu, kita juga nggak bakal kesembuhan. Karena kunci kesembuhannya dari COVID itu, hidup kita tuh harus bahagia, kita harus bikin sebahagia mungkin gitu. Iya, Oke. kalau kita nggak bahagia tuh, wes bener Mbak, nggak pulang-pulang nanti kayak aku. Baik baik, kuncinya hidupnya harus bahagia Harus gitu ya Mbak, bahagia, pesan dari benar Mbak Eka Mbak, ya? heeh, bener. Kalaupun kita udah keluar, ya udah tetep tetep menjalani apa ya, sesuai protokol, tetep pakai masker, sering mencuci tangan pakai sabun, terus jauhin kerumunan, jaga jarak, itu harus tetep lah. Terus pola hidup sehat juga harus tetap, minum vitamin, Oke. makan makanan yang sehat, terus olahraga yang teratur, kayak gitulah. Gimana Iya cara kita juga bikin badan harus sehat juga kan. iya. Kalau untuk pesan kepada masyarakat yang melakukan diskriminasi kepada teman-teman yang mungkin positif COVID, "Ah jangan deket-deket itu," biasanya kan ada orang yang mungkin masih takut demikian. Mungkin ada pesan dari Mbak Eka? Sebenarnya tuh nggak patut kita itu, mendiskriminasi orang yang terkena COVID. Mereka itu nggak butuh diskriminasi kita, mereka tuh sebenarnya butuh dukungan dari kita, gitu. Jadi ya, kalau saya pribadi sih, saya juga kalau ada temenku yang kena COVID, ya mungkin aku kasih dukungan lah, harus semangat sembuh semangat sembuh semangat sembuh, jangan jangan malah kita itu kayak apa ya, orang-orang kadang nge-judge gitu, "Ah kamu itu kena COVID tambah ini," jangan kayak gitu Mbak, itu Iya, bikin orang dia itu tambah mikir gitu loh. Jadi kita tuh harus baik. kasih bener-bener kasih dukungan ke mereka gitu, biar mereka juga cepet sembuh gitu. Terus jangan terlalu melontarkan omongan yang enggak gitu ke merekanya.
Baik, terima kasih banyak banget nih Mbak Eka, karena Mbak Eka Iya, sudah mau Mbak. meluangkan waktu di sore hari ini dan mau menjelang libur panjang ya Mbak ya. Tetap di Iya, rumah aja nih pesannya ya, gitu ya Mbak? iya, Oke, tetep tetep di rumah aja. tadi Mbak Eka sudah sempat cerita banyak hal nih terkait dengan, apa saja sih, bagaimana sih respon masyarakat terhadap Mbak Eka yang, positif Mhm, Covid, kemudian terhadap keluarganya Mbak Eka, gimana, mhm, masyarakat memperlakukan masyarakat di sekitar rumah rumah tinggalnya Mbak Eka itu memperlakukan adik dan juga ibunya Mbak Eka seperti apa. Nah, ada beberapa pesan yang disampaikan Mbak Eka tadi benar banget sih. Jadi, kalau misalkan ada teman kita ataupun orang yang terkena Covid, eee, buk tugas kita bukan untuk mencemooh atau untuk menjauhi atau untuk mengucilkan mereka, akan tetapi tugas kita yang paling besar adalah untuk dapat mensupport supaya teman-teman kita yang mungkin terpapar Covid atau mungkin ada keluarga kita atau tetangga kita yang, terpapar Covid itu lebih cepat sembuhnya, pesannya Mbak Eka seperti itu. mhm. Nah, mungkin obrolan sore hari kita cukup sampai di sini dulu Mbak, mungkin sampai bertemu lagi atau mungkin kita bisa bertemu lain waktu ya Mbak, kita bisa ngobrol banyak lagi, Insyaallah. bicara terkait dengan, entah itu COVID-19 atau tentang kegiatan yang lainnya juga. Terima Mhm. kasih banyak untuk Mbak Eka, terima kasih sudah mau menjadi narasumber dari tema podcast, hari ini yaitu stigma sosial seputar COVID-19. Oke, sekian dari saya, terima kasih banyak untuk Mbak Eka Wati Febriani. Mungkin, bisa melambaikan tangan Mbak, ucapan sampai jumpa. Baik, terima kasih Mbak Putri. Ya, sama-sama Mbak Eka. Terima kasih banyak Mbak Eka, sebentar lagi akan diakhiri untuk, pertemuan sore hari ini. Terima kasih banyak juga kepada Ibu Kemi Purnamawati dari WHO sudah menemani sore kita untuk berbincang terkait dengan stigma sosial seputar COVID-19. Sekian dari saya Putri Eka dari PMI Provinsi Jawa Timur untuk podcast Cangkruk PMI Cangkruk bareng PMI Jawa Timur. Sampai jumpa.